Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah pengajian Masjid As-Salam yang mudah-mudahan sampai malam ini semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu untuk yang pertama kali di pertemuan ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat, segala anugerah kasih sayangnya yang masih dicurahkan kepada kita semuanya, sehingga malam Jumat di episode kali ini kita oleh Allah masih dimudahkan untuk kembali bertemu dalam rangka tentu pertama silaturahmi, dan yang kedua tentu untuk melakukan pengkajian atas ayat-ayat Allah dan sekaligus hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pengkajian, beda Pak, pengajian sama pengkajian itu. Kalau ngaji itu ya baca bersama-sama Yasin. Kalau pengkajian itu mencoba mengelaborasi isi yang dibaca. Jadi ada istilah pengajian dan ada istilah pengkajian. Kita menggunakan dalam konteks ini adalah pengkajian terhadap ayat-ayat Allah dan sekaligus pengkajian atas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak ayat-ayat Allah itu yang semakin kita kaji semakin menambah kekuatan hidayah yang Allah tancapkan dalam hati kita. Juga banyak ayat-ayat Allah itu ketika dikaji oleh mereka yang belum mendapatkan hidayah, itu begitu membaca sekian penjelasan ayat Allah itu mendapatkan hidayah. Yang awalnya belum Islam kemudian memeluk Islam. Kita yang sudah Islam dengan selalu melakukan pengkajian atas ayat-ayat Allah itu semakin dikuatkan nilai hidayah kita. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi kita yang mengikuti petunjuk Allah itu jangan sampai punya karakter khawatir dan takut terhadap apa yang telah ditakdirkan Allah kepada kita semuanya. Ada satu tulisan yang bagus, enggak? Mungkin jenengan semuanya sudah membaca sebelum kita masuk pada kajian hadis. Di antara sekian saintis atau ilmuwan yang belum muslim kemudian melakukan pengkajian atas ayat Al-Quran, itu kemudian muslim itu yang paling heboh kan ketika mengkaji tentang dibalik kenapa idahnya janda yang ditinggal hidup itu beda dengan janda yang ditinggal mati. Jadi kalau pernah baca itu, salah satu ilmuwan Robert Gildem yang bekerja di Albert Einstein Institute, itu dia gara-gara dikhianati istrinya. Robert Gildem ini seorang saintis ahli embriologi. Istrinya itu mengkhianati. Ternyata ketika dicek sidik sperma laki-laki di dalam rahim istrinya itu ada 3 jenis sidik sperma laki-laki yang menempel di rahim istrinya. Atas dasar itu kemudian Robert Gildem ini melakukan satu riset, kira-kira wanita yang terjaga kesuciannya itu siapa. Singkat cerita, dia menemukan satu cara pandang atas pengkajian yang ada dalam Al-Quran, terutama di wanita yang idahnya ditinggal hidup itu di Quran surat kedua ayat 228, dan wanita janda yang ditinggal mati
Itu idahnya ada di Al-Quran surat kedua ayat 234. Nah, Obed Gildem ini atas dua pengkajian ayat ini kemudian memulai Islam. Coba kita lihat nilai-nilai ilmiahnya pengkajian Al-Quran yang ada di dua ayat tersebut. Jadi wanita yang ditalak sama suaminya dalam keadaan suaminya masih hidup, itu idahnya kan 3 kali suci. Wal muttalaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasataqul. Dan wanita-wanita yang ditalak dalam keadaan suaminya masih hidup, itu yatarabbasna bi anfusihinna, hendaklah menahan dirinya. Artinya untuk beridah salasataqul dalam rentang 3 kali suci. Wala yahilu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Dan wanita yang ditalak suaminya dalam keadaan hidup itu tidak boleh menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim-rahim mereka. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Yang kedua, wanita janda ditinggal mati itu idahnya 4 bulan 10 hari. Walladina yatawaffawna minkum wa yadaruna ajwajan fatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Jadi wanita yang ditalak suaminya, yang ditinggal mati suaminya, janda ditinggal mati, itu hendaklah menahan dirinya untuk tidak nikah, artinya menggunakan masa idahnya itu arba'ata ashhur 4 bulan wa asyra dan 10 hari. Obed Gildem ini sekalian, ketika menelisik kenapa janda hidup dan janda mati itu beda masa idahnya, itu ternyata menemukan bahwa tiap laki-laki itu memang mempunyai sidik sperma, kayak sidik jari gitu ya. Tiap laki-laki itu mempunyai 62 protein yang ada dalam sidik sperma laki-lakinya itu. Dan wanita itu begitu ditinggal meninggal dan nikah dalam masa yang tidak ada dalam idahnya itu, ketika melanggar idah, itu maka akan seperti komputer, di dalam akhirnya akan banyak kode-kode sidik sperma laki-laki. Nah, kenapa dalam Islam itu kalau yang ditinggal meninggal, yang ditalak dalam keadaan hidup itu 3 kali suci? Dalam risetnya si Gildem, itu wanita ketika haid pertama itu 35 sampai 40 sidik sperma laki-laki yang ada dalam rahimnya itu mulai hilang. Haid kedua 67 sampai 72 sidik sperma laki-laki yang ada dalam rahimnya itu hilang. Begitu haid ketiga itu 99,9% itu hampir habis, sehingga di atas haid ketiga itu wanita dijamin suci rahimnya. Beda dengan janda ditinggal wafat, itu 4 bulan 10 hari, arba'ata ashhurin wa asyra. Kenapa? Ternyata ditemukan bahwa orang yang ditinggal meninggal dunia itu efek psikologis kesedihannya lebih tinggi, sehingga sidik sperma laki-laki yang menempel di rahimnya itu punya tingkat kelengketan yang agak lama. Atau misalkan dianalogkan, janin di dalam rahim setiap ibu itu ketika masuk usia 120 hari, 4 bulan lah ya, 120 hari itu kan mulai ditiup di dalam rahim seorang manusia, seorang ibu. Dalam hadis itu dijelaskan, inna ahadakum, setiap kalian itu yusma'u, dikumpulkan khalquhu, ciptaannya fi batni ummih, di dalam perut ibunya. Kan itu ya.
arba'ina yauman nutfah, dalam bentuk nutfah itu apa? Nutfah itu sperma ya. Dalam bentuk sperma itu 40 hari, arba'ina yauman. Summa yakunu alakotan misladalik, kemudian 40 hari lagi dalam bentuk alakoh. Alakoh itu kalau dalam bahasa embriologi itu apa Pak? Terus alakoh itu darah yang menempel atau zigot ya. Atau dalam telaah kajian bahasa, alakoh itu artinya bisa juga seperti apa Pak, yang menempel di sapi yang mengisap darah itu, lintah ya, atau clot of blood kalau bahasa Inggrisnya itu, jadi darah yang menempel. Kemudian wa summa yakunu mudghatan misladalik, 40 hari berikutnya berupa mudghah, segumpal daging. Summa yusilu ilaihil malaku, kemudian pada saat usia 120 itu Allah memerintahkan malaikat yunfahu fihi ruh, untuk meniupkan ruh di dalam janin itu ketika usia 120 hari. Wa yu'maru bi arba'in kalimat, dan diperintahkan malaikat itu untuk mencatat 4 ketentuan, 4 hal, yaitu bikat bin rizkihi, bikat bin ajalihi, bikat bin amalihi, saqihi, wasaidi. Jadi malaikat itu ketika melihat wanita yang sedang hamil dan usianya sudah masuk 120 hari atau 4 bulan ya, itu sudah dicatat segala nasibnya dalam 4 hal. Bikat bin rizkihi, rizkinya sudah dicatat, ditentukan nanti akan kaya atau tidak, itu saat usia 120 hari. Wa ajlihi, dan batas usianya nanti akan hanya cukup 50 tahun sudah meninggal, 60 tahun atau lebih dari itu. Wa amalihi, dan semua perilaku kehidupannya. Jadi kayak kita ini Bapak Ibu sekalian, malam ini, malam Jumat tanggal 27, kita kumpul bersama di Masjid As-Salam dan mendengarkan saya bicara begini, itu sudah tercatat ketika kita masih di dalam perut ibu kita dalam bentuk janin saat usia 120 hari. Wasaqi wasaidu, dan kita sekaligus dicatat untuk kapan bahagia dan kapan sedih dalam hidup itu. Maka sejujurnya kalau kita paham hadis-hadis macam ini, itu dalam keadaan apapun kita itu enteng Pak. Ketika kita sedih atau punya masalah, oh berarti sudah memang dicatat oleh Allah saat kita masih di kandungan ibu kita usia 120 hari. Nah, saya lanjutkan. Jadi Robert Gildem itu begitu menelisik, mengkaji 2 ayat di atas Al-Quran, Quran surat kedua ayat 228, wanita yang ditalak suaminya itu masa idahnya 3 kali suci, dan ayat 234 masih di surat yang sama yaitu Al-Baqarah, bahwa wanita yang ditinggal suaminya meninggal itu idahnya adalah 4 bulan 10 hari, ternyata kemudian menjadikan rahim wanita itu betul-betul suci. Betul-betul suci. Beliau melakukan riset. Wanita muslimah Afrika yang hidup di Amerika, itu ternyata ketika dilihat rahimnya, itu keadaannya memang bersih dan suci pasca ditinggal suaminya, dan kemudian iddah sesuai dengan Al-Quran. Beliau juga mengamati wanita-wanita Amerika yang mengikuti cara paham liberal, itu ternyata di dalam rahimnya itu dijumpai lebih 3-4 sidik sperma laki-laki yang berbeda. Dia akhirnya penasaran melihat rahim istrinya, ditemukan ada 3 sidik sperma laki-laki yang menempel. Dia kecewa, kemudian dia merenung,
kemudian melakukan pengkajian, dan ditemukanlah rahasia kenapa wanita muslimah itu begitu mulia. Ketika salah satunya adalah saat ditinggal suaminya meninggal atau ditalak dalam keadaan hidup, itu aturan teologisnya masing-masing 3 kali suci dan masing-masing 4 bulan 10 hari. Ini luar biasa. Makanya Bapak Ibu sekalian, melakukan pengkajian ayat Al-Quran itu kemudian kadang-kadang semakin kita menjadi apa? Semakin menjadi yakin bahwa Allah menampakkan tanda-tanda kekuasaannya, baik yang terhampar di alam semesta maupun yang ada dalam diri kita masing-masing, itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu hak adanya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi kami menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah, fil afaqi, baik yang ada di hamparan alam begini ini, wa fi anfusihim, dan yang ada di dalam diri mereka, dalam diri wanita tadi itu ya, masa idah yang beda dalam keadaan rahimnya, itu adalah tanda-tanda keesaan Allah. Hatta yatabayyana lahum, sampai kemudian apa itu bukti-bukti nyata itu ditampakkan kepada mereka bahwa Al-Quran itu hak adanya, annaul haq. Nah, maka Bapak sekalian, mungkin jenengan ketika sering berbanyak literasi terkait dengan buku-buku kajian ilmiah, itu betapa banyak ilmuwan-ilmuwan yang sebelumnya tidak mendapatkan hidayah, kemudian melakukan pengkajian atas ayat-ayat Al-Quran, itu Allah memberikan hidayah. Dan hidayah itu hanya hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi saja itu tidak punya hak untuk memberikan hidayah, apalagi kita. Itu hanya Allah yang punya hak hidayah. Meskipun berkali-kali dinasihati, kalau memang belum Allah memberikan hidayah, itu tidak akan bisa masuk dan memeluk Islam. Innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah. Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk atau hidayah kepada orang yang paling kau cinta. Tentu Abu Talib waktu itu. Walakin Allah yahdi may yasha, akan tetapi Allah lah yang mampu memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang dikehendaki. Wallahu a'lamu bil muhtadin, dan hanya Allah yang tahu pada siapa orang yang diberikan hidayah. Maka mudah-mudahan malam ini dan malam-malam berikutnya, semakin kita sering melakukan pengkajian dan kemudian kita temukan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh mungkin mubalik atau ustaz yang lain, semakin menambah keyakinan dan menabalkan hidayah yang ada dalam hati dan pikiran kita. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hadis berikutnya yang ingin kita tambahkan pada malam ini itu masih berkaitan dengan hadis yang diawali dengan kata takwa. Jumat yang lalu atau 2 Jumat yang lalu kita sudah menyampaikan 2 hadis yang diawali dengan kata takwa, baik itu ittaqullah maupun ittaqillah. Hadis yang ke-19 dari Tirmidzi disampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ittaqu firasatal mukmin. Jadi kita itu diharapkan untuk waspada, takut terhadap firasatnya orang yang betul-betul beriman. Kenapa? Fa'innahu yandu binurillah, karena firasatnya orang yang beriman itu disertai dengan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang tingkat keimanannya itu sempurna, kalau mungkin di antara kita masih setengah-setengah lah, orang yang tingkat keimanannya alim, soleh, wayok, dan kemudian dia punya kedalaman spiritual yang tinggi, itu firasatnya
biasanya sangat ampuh. Di luar dukun tentu ya, di luar dukun, di luar kahin ya. Karena dalam satu peristiwa itu, Bapak sekalian, untuk menjelaskan hadis ini, itu Umar bin Khattab. Itu ketika sedang di atas mimbar khutbah Jum'ah. Itu pada saat yang bersamaan pasukan Muslim sedang berada di medan perang. Nah, Umar bin Khattab ini kan sahabat yang tingkat keimanannya ada diragukan, tentu firasatnya juga dikawal dengan cahaya Allah. Saat beliau khutbah Jum'ah di atas mimbar, itu dia memberikan komando terhadap pasukan yang sedang bertempur di medan peperangan. Naiklah ke atas bukit, naiklah ke atas bukit, naiklah ke atas bukit. Maka pada yang bersamaan pasukan Islam yang sedang bertempur di medan laga itu mengikuti komando Umar bin Khattab dari atas mimbar ketika dia sedang khutbah Jum'ah, dan tentu sangat jauh dari aspek kedekatan ruang dan waktu kan ini. Terutama dari aspek ruang. Dia ada di satu tempat di atas mimbar Jumat, sementara pasukan Muslim di tempat yang lain di laga medan peperangan. Nah, Umar bin Khattab memberikan firasat, memberikan komando dengan firasat beliau. Naiklah ke atas bukit, naiklah ke atas bukit. Maka pasukan Muslim itu naik ke atas bukit dan kemudian melakukan strategi pemenangan yang jitu. Nah, Bapak sekalian, maksudnya apa? Kalau kita mungkin kalau di sini yang agak kelihatan biasanya mandi itu Pak asik gitu. Pak asik ini kalau ya memberikan sinyalemen atau tanda-tanda terawangan butuh untuk kita waspadai. Atau abadnya sini ya, yang satu ada. Kalau wajah saya belum. Pada jadi belum ya, belum. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa firasatnya orang mukmin itu bisa melihat disertai dengan cahaya Allah, itu hadisnya ini. Jadi wat ittaqullaha firasatal mukmin. Hendaklah kita itu waspada, artinya takut dengan firasatnya orang mukmin kalau dia sedang ngomong, dia sedang memberikan wejangan, dia sedang memberikan arahan-arahan. Meskipun kadang-kadang kita sulit untuk membedakan mana yang firasatnya itu berdasarkan nilai-nilai cahaya ilahi dan mana firasatnya itu yang dibungkus dengan bisikan-bisikan jin dan setan. Kadang-kadang sama betulnya, Pak. Dulu zamannya Polkas itu ya, SDSB itu ya, datang ke orang pintar bahasanya ya. Diramal itu biasanya nanti malam 2 angka terakhir ini sama ini ya. Betul ya. Kadang kita yang mau nyalon jadi kades atau apa datang ke orang dianggap pintar ya, kemudian minta prediksinya, firasatnya ya, oh firasatnya menang. Tapi tentu dalam konteks yang semacam itu kadang-kadang kita terjebak dengan nafsu-nafsu duniawiyah. Tapi dalam konteks yang dimaksud hadis ini itu adalah firasat orang mukmin yang betul-betul ya, soleh, betul-betul alim, betul-betul kedalaman spiritualnya luar biasa, dan kemudian juhudnya luar biasa, wayoknya luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, hadis yang juga butuh untuk kita pahami yang diawali dengan kata takwa, itu ada lagi hadis juga dari Imam At-Tirmidzi. Rasulullah menyampaikan begini, ittaqi da'watal madlum, takutlah kalian terhadap dakwanya atau doanya orang yang teraniaya. Jadi kita itu diharapkan untuk tidak macam-macam ya, dengan orang yang teraniaya atas doa yang disenandungkan. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun.
Karena doanya orang yang terzalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang suka berbuat zalim itu kan kalau tidak orang yang sedang punya posisi jabatan itu jarang begitu. Pemimpin, majikan itu biasanya yang suka zalimi terhadap anak buah dan stafnya kira-kira gitu. Jadi orang sudah kalau jadi pemimpin itu potensi untuk berbuat zalim pada anak buahnya itu tinggi. Orang itu kalau sedang jadi juragan itu biasanya potensi untuk berbuat zalim kepada buruhnya itu luar biasa. Nah, orang yang sedang terzalimi, masyarakat yang dipimpin oleh seorang pemimpin kemudian punya itu berbuat zalim, kemudian kita yang dizalimi itu berdoa, maka waspadalah dengan doanya orang yang terzalimi. Atau yang gak jauh-jauh lah kita suami-suami yang suka mendolimi istri kita. Mudah-mudahan tidak ada yang suka berbuat zalim pada istrinya. Contohnya dalam istri gimana Pak Ajik? Gimana? Nyentak-nyentak. Mendolimi istri itu ya kemarin itulah ya. Jadi gajinya dipakai jadi online itu. Akhirnya doa istrinya mandi, langsung ambil bensin, disiramkan di obor. Jadi kalau istri itu didolimi itu luar biasa. Jadi wanita itu Pak, itu meskipun pada dasarnya itu lembut, tapi kalau sudah muncul ketidaklembutannya itu mengalah-ngalahkan laki-laki. Mengapa sampai kemudian kita itu ketika berdoa minta perlindungan dari Allah dari godaan surat Al-Falaq itu ya, nafasati fil uqad ya, dari godaan wanita-wanita yang meniupkan buhul-buhul ya. Itu wanita-wanita. Jadi di film-film akhirnya Mak Lampir itu kan wanita. Ini pelet itu wanita. Ini blorong wanita. Itu wanita itu kalau sudah kadung keluar dari zona nyaman, dari zona aslinya, ngobong suaminya itu berani. Mak Lampir ini blorong itu. Kalau laki-laki kan bagus, Brahma Kumbaya, Kamandanu. Ya. Jadi orang yang terzalimi, kembali lagi hadis, orang terzalimi itu doanya luar biasa. Karena antara dia dengan Allah, bainaha itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang, tidak ada penghalang, tidak ada penghalang. Ibu-ibu juga begitu. Kalau mendolimi suaminya itu doa suami sangat ampuh. Tetapi insya Allah jarang ditemukan suami itu kemudian ada Bu ya. Suami melakukan KDRT itu banyak ada ya, banyak. Kadang kita itu sering ditanya, saya sering ditanya gini Pak, Bu, Ustadz, istri saya itu kok begini. Gitu. Artinya menjelaskan banyak kekurangannya. Saya jawab singkat, istri Anda itu bukan bidadari surga. Yang sempurna itu hanya bidadari surga. Kalau masih belum bidadari surga itu tidak ada yang sempurna. Jadi kalau punya istri kemudian sulit diatur, sulit ditata, cerewet dan sebagainya, ya karena memang tidak bidadari surga. Kalau Anda ingin sempurna maka bersegeralah nanti masuk surga, akan dapat bidadari surga, dan itu baru akan ditemukan kesempurnaan seorang wanita. Saya jawab begitu Pak. Jadi kalau mencari kesempurnaan istri atau suami di dunia itu salah alamat, ya, salah alamat. Dan biasanya Pak, laki-laki itu
kalau pas nikah di awal-awal itu kan biasanya masih menunjukkan keluguannya, kejujurannya, dan kesempurnaannya. Tetapi lambat laun kemudian laki-laki itu kenapa dalam berumah tangga itu menjadi tidak jujur, menjadi tidak lugu, itu karena akibat ulah istrinya, biasanya begitu. Coba tanya Mas Haris itu ya, lugu ya, lugu ya. Atau dulu Pak Sate ya, ini lugu. Pak Sate juga lugu awal-awal jadi manten. Begitu terpengaruh oleh karakter istrinya, keluguannya hilang. Yang awalnya jujur, gara-gara suami istrinya, jujurnya hilang. Itu sudah paket, sudah sepaket. Tetapi kalau ingin menjadikan dan mencari suami pasangan yang sempurna, tidak mungkin ada. Itu hanya kita dapatkan saat kita menemukan bidadari surga. Dan di dunia itu belum ada surga, nanti saat kita ada di akhirat dan masuk surganya Allah SWT. Bapak sekalian, saya lanjutkan. Ada dua hadis yang hampir sama, yang menandakan dan menunjukkan bahwa dakwanya atau doanya orang yang dizalimi itu sangat ampuh. Hadis yang kedua begini bunyinya. Riwayat Tabrani, Rasulullah menyampaikan, ittaqu da'watal madlum. Jadi diawali dengan kalimat, takutlah kalian terhadap doa orang yang teraniaya. Tapi lanjutan hadis, fa innaha tuhmalu alal ghamami. Karena sesungguhnya doanya orang madlum itu akan terbawa ke atas awan, terbawa ke atas awan, tuhmalu alal ghamami. Kemudian yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Demi kemuliaan dan keagunganku, aku benar-benar akan menolong kalian meskipun dalam waktu sedetik pun. Jadi hadis yang kedua ini juga menjelaskan betapa ampuhnya, betapa mustajabahnya doa orang yang sedang terzalimi. Jadi doanya orang terzalimi itu langsung terbawa malu alal ghamam, terbawa ke atas awan, dan kemudian didengar Allah, dan Allah kemudian berfirman, atas keagunganku dan atas apa tadi ini, wa izzati wa jalali, atas kemuliaan dan keagunganku, aku akan menolongmu sekalipun dalam beberapa saat atau dalam beberapa waktu yang akan datang. Bapak-Ibu sekalian, dua hadis ini cukup untuk memberikan satu cara pandang kepada kita, siapapun kita. Ada yang jadi pimpinan organisasi, ada yang jadi pimpinan rumah tangga, ada yang menjadi pimpinan dalam satu institusi. Maka jangan membiasakan diri kita itu berperilaku untuk orang yang di bawah kita merasa terzalimi. Terzalimi atas kebijakan kita, terzalimi atas ucapan-ucapan kita, dan terzalimi atas perilaku-perilaku kita. Sebab dua hadis di atas tadi cukup jelas bahwa kita harus takut dengan doanya orang yang terzalimi. Ittaqu da'watal madlum. Takutlah kalian kepada doanya orang yang terzalimi. Fa innaha bainallah hijab, karena di antara doa orang madlum itu tidak tertutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuhmalu alal ghamam, langsung terangkat di awan. Kemudian Allah berfirman, aku demi kemuliaanku dan demi keagunganku, aku akan bersamamu dan menjawab doamu meskipun sedetik. Bapak sekalian, itu dua hadis yang masih berkaitan dengan kata ittaqullaha dan ittaqu. Saya ulang lagi, kalau kalimat awalnya itu ittaqu dan diikuti oleh kata Allah, maka artinya adalah bertakwalah.
Ketika ittaku itu diikuti dengan kata selain Allah, maka artinya adalah takutlah atau waspadalah. Banyak ayat Al-Quran menjelaskan gitu. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladina dzalamu minkum khassa. Jadi hendaklah kamu takut terhadap musibah atau fitnah yang itu ditimpakan oleh Allah, tidak hanya khusus kepada orang yang berbuat maksiat. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladina dzalamu minkum khassa. Tapi kalau diikuti dengan kata Allah, wattaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar ketakwaan. Wattaqullaha wal tandu nafsum ma qaddamat lighad. Dan bertakwalah kepada Allah wal tandu nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kalian melakukan refleksi muhasabah terhadap masa lalu untuk satu kajian masa depan. Wal tandu nafsu ma qaddamat lighad. Bapak sekalian, ada satu hadis lagi yang terkait dengan dakwanya atau doanya orang yang terzalimi. Ada 3 ini saya pilih ya, dan semuanya kategori hadisnya adalah sahih. Yang terakhir ini riwayat Muslim. Ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian terhadap perbuatan aniaya. Jadi kita itu kalau terbiasa melakukan perbuatan aniaya, itu kata Nabi, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, maka sesungguhnya perbuatan aniaya itu akan menjadi sesuatu yang gelap saat kita berada di hari kiamat. Jadi perbuatan aniaya yang potensi dan sering kita lakukan saat hidup di dunia itu akan berefek dan beresonansi, membawakan efek kegelapan saat kita nanti berada di hari kiamat. Fa innad dzulumat yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kedaliman itu akan membawa kegelapan pada kiamat. Wattaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Dan takutlah kalian terhadap perbuatan kikir, pelit ya. Karena perbuatan pelit itu sungguh telah menghancurkan umat sebelum kalian. Banyak contoh sudah ya. Kita melihat orang yang punya perilaku pelit, perilaku kikir itu pasti hidupnya akan tercelakakan. Paling tidak dengan sesama temannya itu akan dijauhi, sesama tetangganya akan dijauhi. Maka hati-hatilah, jangan kita dekati yang namanya as-suha atau pelit itu. Karena sifat pelit itu kata Nabi adalah apa? Ahlaka man kana qablakum, telah menghancurkan pribadi-pribadi atau umat sebelum kalian. Mungkin di antara catatan sejarah yang menunjukkan bahwa orang yang pelit itu kemudian dicelakakan oleh Allah, itu misalkan sahabatnya Nabi, siapa namanya Pak? Yang awalnya tidak punya, kemudian dikasih Sa'labah. Sa'labah itu contoh konkret dalam sejarah Islam bahwa perilaku pelit, meskipun Allah titipi sekian banyak kekayaan, tetapi tidak mau ditasarufkan untuk dakwah Islam, itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelit kemudian sampai mengaku bahwa hartanya itu bukan dari Allah, semata-mata atas usahanya, itu juga akan disengsarakan dan dicelakakan oleh Allah. Yang punya, kalau kita nemukan harta peninggalan Qarun ya, Qarun itu buktinya atas sejarah yang telah dijelaskan dalam sekian banyak catatan-catatan teologis bahwa as-suha itu ahlaka qablakum. Jadi perilaku pelit itu adalah perilaku yang bisa mencelakakan kita. Maka takutlah kalian terhadap sifat dan perilaku pelit itu. Bapak sekalian, jadi 3 hadis di atas sebagai tambahan kita untuk hadis yang diawali dengan kata takwa. Takut terhadap doanya orang yang terzalimi, takut terhadap
firasatnya orang mukmin dan takut terhadap perilaku pelit atau perilaku kikir. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadi tambahan untuk pengkajian kita malam ini, dan akan kita lanjutkan dengan tambahan-tambahan hadis pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita Allah selalu diberikan istiqomah dalam beriman dan berislam, diberikan istiqomah dalam menjaga hidayah yang Allah telah tancapkan dalam diri kita. Semakin kita yakin dengan petunjuk Allah yang telah berikan kepada kita, kita semakin yakin dan kita akan tidak pernah khawatir, tidak pernah punya rasa takut, was-was terhadap apa yang telah Allah tentukan kepada kita semuanya. Karena apa yang kita lakukan malam ini, yang akan kita lakukan besok, itu sekali lagi sudah ditulis oleh Allah saat kita berada di perut ibu kita dalam usia kandungan 120 hari. Arba'ina yauman nutfah, kemudian arba'ina yauman alaqah, kemudian arba'ina yauman mudghah. Jadi 40 hari dalam bentuk sperma, 40 hari dalam bentuk sirot, 40 hari dalam bentuk gumpalan daging itu. Kemudian Allah mengirimkan malaikat wa yusil malaku wa yunfahu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh, wa yu'maru bi arba'atin kalimat, dan Allah memerintahkan untuk mencatatkan 4 kalimat. Pertama, bikat bin rizkihi, bikat bin ajlihi, bikat bin amalihi, bikat bin syaqi wasai, bahagia dan sengsaranya. Semuanya itu sudah ditakdirkan, Pak. Jadi kita ingin bahagia dan tidak bahagia itu tinggal menunggu apa yang sudah digariskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.